Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta kegiatan webinar hari ini. Saya Erna Mardiana akan menyampaikan materi terkait strategi pembelajaran peserta didik dengan sindrom autis. Autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang komunikasi atau bahasa, perilaku, dan interaksi sosial. Autis dapat terjadi di semua kalangan masyarakat. Kita sering mendengar larangan penggunaan kosmetik pada ibu hamil, karena hal tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya autis. Selain itu, faktor genetik, vaksinasi, komplikasi sebelum dan setelah melahirkan disebut memiliki andil juga dalam penyebab autis. Karena itu pula, masa prenatal merupakan masa penting yang harus diperhatikan secara serius. Keteledoran dalam perawatan terhadap bayi dalam kandungan akan membawa dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari. Makanya, seorang ibu dan ayah harus lebih peka pada periode prenatal tersebut. Meskipun penyebab utama dari autis sampai saat ini masih terus dikaji, tapi kita harus aware atau peduli, bukan untuk menyesali, tapi untuk dipelajari. Di sini ada sebuah tabel yang berisikan beberapa indikator, diantaranya apakah anak Anda memiliki rasa tertarik pada anak lain, apakah anak Anda pernah menggunakan telunjuk untuk menunjukkan rasa tertariknya pada sesuatu, apakah anak Anda menatap mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik, apakah anak Anda meniru Anda, misalnya bila Anda membuat raut wajah tertentu, sedih, tertawa, dan semacamnya. Apakah anak Anda memberi reaksi bila namanya dipanggil? Apakah anak Anda melihat objek yang Anda tunjuk bila Anda menunjuk pada sebuah objek di sisi ruangan? Apakah anak Anda pernah bermain sandiwara, misalnya berpura-pura menyerupai boneka atau berbicara di telepon? Coba perhatikan anak Anda, apakah ia menyukai kegiatan yang dilakukan secara berulang, misalnya seperti melompat-lompat, apalagi jika lompatan dilakukan secara tidak terarah. Salah satu ciri yang mudah untuk dikenali pada anak autis adalah gaya bicaranya, cenderung gagap dan lambat. Anak autis membenci suara yang bising. Dia biasanya akan menutup telinganya jika mendengar suara yang mengganggu. Hal yang sering dicirikan sebagai anak autis adalah asik dengan dunianya sendiri. Ciri yang lainnya ketika bayi, kaku jika digendong. Emosi yang tidak stabil, biasanya kita kenal dia dengan istilah tantrum. Tidak suka kontak fisik. Dan yang paling sering terlihat itu tidak mau melakukan kontak mata. Jadi jika dipanggil dia tidak menoleh. Klasifikasi autis diantaranya Childhood Disintegrative Disorder, PDD-NOS, Autistic Disorder, dan Asperger Syndrome. Pada CDD, biasanya anak ini ketika usia sampai 2 tahun, dia normal, namun kehilangan keterampilan secara berlahan di tahun berikutnya. PDD-NOS sering disebut dengan autis ringan. Anak PDD-NOS interaksi sosialnya cenderung lebih baik dibandingkan anak dengan autistic disorder. Asperger syndrome sering dikatakan sebagai anak autis yang jenius. Autis sering disandingkan dengan ADD dan ADHD, meskipun ketiganya berbeda. Anak autis tidak memiliki permasalahan khusus dalam kecerdasan intelijensi. Anak autis ada yang memiliki IQ yang tinggi dan ada juga yang memiliki IQ yang rendah. Untuk itu, perlu diadakannya tes IQ.
pada anak, karena dengan mengetahui intelijensi anak, kita dapat pula mengetahui penanganan yang tepat. Anak ini akan seperti apa. Terapi untuk autis pada umumnya adalah terapi behavior atau lebih dikenal dengan istilah terapi perilaku. Dalam terapi SI, anak akan dihadapkan pada stimulus sensorik secara berulang dan terstruktur. Terapi okupasi berguna untuk melatih otot-otot halus anak. Dan selanjutnya adalah terapi bicara. Dalam terapi, alat yang sering digunakan adalah salah satunya card atau kita sering menyebutnya dengan flashcard. Flashcard adalah kartu-kartu bergambar yang dilengkapi dengan kata-kata yang diperkenalkan oleh Glenn Doman, seorang dokter ahli bedah otak dari Philadelphia. Gambar-gambar pada flashcard dikelompokkan antara lain seri binatang, buah-buahan, pakaian, warna, bentuk, angka, bahkan juga kata. Tujuan penggunaan flashcard pada terapi sebenarnya sangat banyak. Salah satunya untuk melatih fokus dan daya ingat. Pada kali ini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan card dalam pembelajaran, yaitu sebagai memory card dan satu lagi sebagai flashcard. Kita simak videonya ya. Tahapannya adalah kita mengenalkan gambar-gambar yang ada di kertas ini atau di Glenn Doman ini atau di card ini. Setelah itu ulangi 2 atau 3 kali pengulangan. Misalkan motor, ucapkan beri pengulangan selama 2 atau 3 kali. Selanjutnya tutup kartu. Setelah ditutup, kita minta anak membuka kartu yang kita pinta. Jika anak menjawab dengan baik, kita beri reward. Kita beri pengucapan yang semangat agar anak tahu bahwa kalau dia bisa, semuanya akan bahagia atau akan semangat. Ketika dia tidak bisa, kita cukup ucapkan dengan kalimat yang datar. Jangan disamakan ketika dia bisa membuka kartu dengan ketika dia tidak bisa membuka kartu, harus dibedakan. Misalkan ketika dia bisa, wow, hebat, atau gunakan kata pintar. Ketika dia salah, bisa menggunakan kata oh, lalu tutup kartunya. Atau bisa menggunakan kata-kata lain yang sederhana dan datar. Oke? Saya akan mencontohkan. Motor, motor. Celana, celana. Baju, baju. Motor, celana, baju. Buka motor. Ya, hebat. Buka gambar baju. Pintar. Buka gambar celana. Keren. Motor, motor. Celana, celana. Baju, baju. Motor, celana, baju. Buka gambar baju. Oh. Oke. Lakukan pengurangan pada kartu-kartu tersebut. Untuk sesi awal kita gunakan 3 atau 2 kartu terlebih dahulu. Jika anak dalam 3 kali pertemuan sudah bisa menghafal 3 kartu tersebut, boleh ditambah menjadi 4 dan seterusnya. Dalam flashcard, gerakan kita harus cepat. Diusahakan untuk 1 detik ya. Saya contohkan. Hidung, mata, telinga, mulut. Hidung, mata, telinga, mulut. Lakukan 3 kali, 5 kali, atau 7 kali pengulangan dalam setiap hari. Dan lakukan sampai 7 atau 10 pertemuan. Kita boleh mereview dalam seminggu. Misalkan kita sudah melakukan seminggu pertemuan atau 7 kali pertemuan. Boleh saat itu kita tanya, apa ini? Apa ini? Apa ini? Jika memang anak tersebut sudah paham,
boleh kita tambahkan kartunya. Tapi jika anak tersebut belum paham, kita ulangi lagi pengulangannya. Saya mohon maaf tampilan pada video flashcard yang terpotong. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk pertanyaan dapat diutarakan pada sesi berikutnya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.